Hai guys, welcome back to Geos Class. Nah, hari ini aku membahas tentang contoh-contoh soal dalam topik himpunan ya. Nah, ini udah part yang kedua ya. Jadi aku lanjut di sini dari part yang pertama. Kalau kalian belum nonton part yang pertama, kalian boleh nonton dulu ya video aku tentang contoh soal himpunan pada part pertama. Oke, nah part kedua kita mulai ya di nomor 5. Tentukan semua himpunan kuasa dari himpunan-himpunan berikut. Nah, jadi kita disuruh mencari himpunan kuasa ya, himpunan bagian apa saja yang bisa dibentuk dari dua himpunan ini ya, A dan B. Pertama kita coba yang A dulu ya. Nah, di sini A itu anggota himpunannya adalah 0, 1, dan 2 ya. Kalau kita lihat di sini anggota himpunan A itu ada 3 anggota. Nah, jadi untuk menentukan himpunan kuasanya pertama kita harus tahu dulu akan ada berapa jumlah himpunan bagian daripada A ya. Caranya kita masukkan dengan rumus 2 pangkat N ya. Nah, 2 ini rumusnya memang 2 pangkat N ya. Nah, N itu adalah jumlah anggota dari A. Nah, jumlah anggota dari A ada 3, berarti 2 pangkat 3, yaitu 8 ya. Nah, jadi anggota himpunan kuasa dari A adalah 8. Nah, sekarang kita tinggal tulis anggota himpunan bagian dari A apa aja ya. Nah, kalau kalian ingat himpunan kuasa itu adalah semua himpunan bagian dari A termasuk juga himpunan kosong. Nah, makanya kita kalau ditanya semua himpunan kuasanya berarti kita tulis semua himpunan bagian dari A gitu ya. Nah, sekarang lambangnya himpunan kuasa itu adalah P, buka kurung, himpunannya apa? A ya, berarti A di dalam, tutup kurung. Nah, baru kita buka kurung lagi, kita mulai ya. Yang pertama pasti himpunan kuasa dari A itu atau himpunan bagian dari A dimulai dari himpunan kosong dulu ya, tidak ada isinya. Itu himpunan kosong selalu ada di dalam semua himpunan. Nah, lalu kita mulai dari yang anggotanya satu dulu ya. Yang anggotanya satu kan ada 0, 1, 2. Nah, udah yang anggotanya satu bagian hanya ini saja ya. Lalu kita mulai ke yang anggotanya 2 dulu ya. Bisa satu dan 2, bisa satu dan 3, bisa 2 dan 3 ya. Nah, oke. Ini udah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kurang satu lagi yang anggotanya 3 atau sama lagi kayak dia ya. Yaitu 0, 1, dan 2. Oke. Nah, ini adalah himpunan kuasa dari himpunan A gitu ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, B ini jumlah anggotanya lebih banyak sedikit ya, ada satu lebih banyak, ada 4 ya, dia ada 4, jadi satu lebih banyak daripada himpunan A. Nah, jadi kita masukkan lagi ke rumus 2 pangkat N ya, 2 pangkat 4 untuk mengetahui berapa jumlah himpunan kuasa dari B. 2 pangkat 4 itu adalah 16 ya. Oke, nah sekarang kita masukkan, kita list apa aja yang menjadi anggota dari himpunan B. Nah, pasti yang pertama adalah himpunan kosong lagi ya. Oke, nah lalu sekarang yang anggotanya satu dulu ya. Itu ada satu, dua. Nah, yang ini lebih banyak nih, jadi lebih susah ya. Nanti kombinasi-kombinasinya juga lebih banyak. Makin banyak anggotanya, tentu kombinasinya makin banyak, jumlah himpunan kuasanya makin banyak juga gitu ya. Nah, kita mulai dari yang gampang dulu aja, dari yang 4 anggotanya sama, berarti 1, 2, 3, dan 4 ini ikut lagi ya. Nah, lalu sekarang kita mulai dari anggotanya 3. Nah, ini lebih tricky ya. Mulai dari 1, 2, dan 3. Lalu 1, 3, dan 4. Lalu 2, 3, dan 4. Lalu 1, 2, dan 4 ya. Ini anggotanya 3 ya. 1, 2, 3, 1, 3, 4, 2, 3, 4, sama 1, 2, 4. Nah, sekarang yang anggotanya 2. Nah, yang anggotanya 2 bisa dimulai dari 1, 2.
lalu 13, 14, lalu 23 ya. 24, 34. Nah, pastikan ini nggak ada yang sama satupun ya. Urutannya boleh kebolak-balik, tapi nggak boleh angkanya sama. Misalnya kayak 134 sama 431, itu nggak boleh. Jadi, itu dihitungnya satu himpunan yang sama kalau seperti itu. Jadi harus beda angkanya. Misalnya kayak 134 sama 234. Nah, ini 1 sama 2-nya kan beda gitu ya. Oke, nah ini adalah anggota himpunan kuasa dari himpunan B ya, ada 16. Oke. Nah, kita langsung masuk ke nomor berikutnya ya. Nomor 6, diketahui A 2,24 dan 6. Himpunan B 2 dan 6, himpunan C 4 dan 6, dan D 4, 6, 8. Tentukan pasangan himpunan bagian dari himpunan-himpunan tersebut. Nah, kita lihat di sini yang anggotanya paling banyak itu adalah A dan B ya. A dan D. Jadi kemungkinan besar B dan C ini adalah anggota dari himpunan bagian dari A atau D gitu ya. Nah, sekarang kita lihat B ini samanya sama yang mana? 26. 26 berarti dia sama A kan. A punya 2 sama 6 juga anggotanya. Ya, berarti kita bisa bilang bahwa B itu adalah nih lambangnya kayak C gitu ya, tapi dia nggak nutup C-nya gitu. B adalah anggota dari himpunan bagian dari A gitu. Dan apalagi di sini kita lihat 4 dan 6 sama kayak di D juga punya 4 dan 6. Jadi kita bisa bilang bahwa C adalah anggota himpunan bagian dari D gitu ya. Nah, kayaknya udah itu aja yang bisa kita lihat dari sini, nggak ada lagi yang bisa kita masuk-masukin ya. Jadi ini aja penyelesaiannya untuk soal nomor 6 ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Diketahui A adalah himpunan bagian dari C, B dan B adalah himpunan bagian dari C. Lukiskanlah seluruh kemungkinan diagram Venn dari himpunan A, B, dan C. Oke ya. Nah, pertama kita harus gambar kotak dulu ya. Nah, setelah kita gambar kotak gini, kita bisa gambar dalamnya ya. Misalkan himpunan A kan A adalah himpunan bagian dari C, B adalah himpunan bagian dari C. Ya, kemungkinan pertama bisa seperti ini sih. Nah, jadi C itu adalah yang paling besar ya. Gitu. Nah, lalu B ini B, ini A gitu. Bisa seperti ini ya. Jadi C di luar dan A itu adalah himpunan bagian dari C, berarti kan A di dalam C, B adalah himpunan bagian dari C, jadi B juga di dalam C. Bisa seperti ini. Nah, dibilang di sini lukiskanlah seluruh kemungkinan ya, seluruh kemungkinan. Kemungkinannya sih bisa juga seperti ini sebenarnya. Ini aku nggak usah gambar kotaknya lagi ya, biar nggak buang waktu. Jadi seperti ini, harusnya ada kotaknya ya. Anggaplah ini ada kotaknya ya di luar. Jadi bisa seperti ini juga. C. Nah, lalu bisa begini. B. Nah, lalu A-nya di dalamnya B. Bisa seperti ini juga. Karena B masih menjadi anggota himpunan bagian dari C, A adalah anggota himpunan dari B, dan juga anggota himpunan dari C juga gitu ya, bisa seperti ini. Nah, bisa seperti mana lagi? Bisa juga terbalikan. Bisa juga ini C gitu ya. Nah, lalu A-nya yang lebih besar, B-nya yang di dalamnya gitu. Seperti ini bisa juga. Nah, pokoknya dia C itu adalah yang paling besar dan A dan C itu masih merupakan A dan B itu adalah masih merupakan bagian dari himpunan bagian dari C gitu. Nah, aku rasa sih 3 ini aja ya kemungkinannya yang bisa aku temukan dari diagram Venn antara yang informasi yang diberikan di sini. Oke, itu nomor 7 ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 8. Misalkan M adalah himpunan yang didefinisikan sebagai X elemen dari B ya. Lalu
X kuadrat lebih kecil sama dengan 10. Nih, aku tulis X pangkat 2 ya, maksudnya aku pakai simbol gini karena aku nggak bisa nulisnya di software ini. X pangkat 2 atau X kuadrat lebih kecil sama dengan 10, X minus 1 lebih kecil dari 2. Dengan B adalah himpunan bilangan bulat ya. Tentukan banyaknya himpunan bagian tak kosong dari M. Nah, sekarang sebelum kita menentukan himpunan bagiannya, kita harus tahu apa aja anggota dari dari himpunan ini ya. Dari M, himpunan M ini adalah. Nah, jadi eh M. Nah, sekarang di sini ada syarat yang pertama adalah X minus 1. Ini aku tulisin aja ya. X minus 1 lebih kecil dari 2. Nah, maka X itu 2 tambah 1 ya, kita pindah minus 1-nya ke kanan. X lebih kecil dari 3 ya. X lebih kecil dari 3. Nah, ini di sini ada syarat berikutnya adalah X kuadrat lebih kecil sama dengan 10. Di mana X kan ini harus lebih kecil dari 3 ya, dan bilangan bulat. Nah, jadi bilangan bulat yang lebih kecil dari 3 itu kan 2, 1 ya, 0, minus 1, minus 2, 3 gitu ya. Nah, berarti yang kuadratnya tidak lebih besar dari 10 ya. Nah, 2 kuadrat 4. Berarti 2 benar ya. Nggak lebih besar dari 10. 1 kuadrat 1. Nah, ini juga minus 1 kuadrat 1. Minus 2 kuadrat 4 ya. Tapi minus 3 kuadrat 9. Ya, masih lebih kecil dari 10 juga ya. Nah, jadi dapat kita katakan bahwa anggota dari himpunan M ya, himpunan M adalah ini ya, minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu merupakan anggota dari himpunan M. Nah, sekarang ditanya, tentukan banyaknya himpunan bagian tak kosong dari M. Nah, jadi eh himpunan bagian tak kosong maksudnya adalah himpunan kuasanya sebenarnya, total himpunan bagiannya, tapi yang nggak kosong ya, berarti nanti dikurangin 1 kan, karena himpunan kosongnya pasti ada 1 ya. Nah, jadi kita tentukan banyaknya. Nah, banyaknya itu rumusnya kan bisa pakai 2 pangkat N ya. Nanti kita kurang aja sama 1 untuk mengurangi himpunan kosong ya, karena himpunan kosongnya ada 1 ya. Nah, ini total anggotanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti 2 pangkat 6 dikurangin 1. Nah, 2 pangkat 6 adalah 64. Lalu kita kurangin dengan 1 ya. 64 kurang 1 adalah 63. Nah, jadi banyaknya himpunan bagian tak kosong dari M adalah 63. Ada 63 himpunan bagian tak kosong dari M gitu ya. Nah, guys, ini aja sih yang mau aku jelasin tentang contoh-contoh soal di himpunan ya. Kalau kalian masih ada yang belum jelas, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching this video. See you again in the next video.